Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar walaupun kita belajar belum bisa bertatap muka secara langsung. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Apakah anak-anak di rumah mempunyai hewan peliharaan? Apa hewan peliharaan anak-anakku? Oh, kucing. Terus apa lagi? Ada ayam, kambing. Iya, hebat. Hampir semua anak-anakku mempunyai hewan peliharaan. Mungkin awalnya anak-anak mempunyai 1 atau 2 hewan peliharaan. Namun sekarang hewan peliharaan di rumah semakin banyak jumlahnya. Ya, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, untuk memperbanyak jumlahnya. Baiklah, pelajaran kita adalah macam perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian tahu macam perkembangbiakan generatif pada hewan? Kali ini Ibu akan membahasnya. Perkembangan generatif pada hewan ada 3, yaitu yang pertama ovipat atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu atau tidak menyusui. Dan yang ketiga, mereka mengerami telurnya sampai menetas. Itulah beberapa ciri hewan ovipat. Sekarang coba kalian sebutkan hewan yang termasuk ovipat ataupun hewan yang bertelur. Apa? Betul, ada ayam, burung, angsa, bebek. Oh iya, ada cicak, betul. Cicak, buaya, bahkan ikan. Ada ikan di sini ya. Katak juga. Mereka berkembang biak dengan bertelur. Dan perkembangbiakan yang kedua yaitu vivipat atau melahirkan. Hewan yang melahirkan atau vivipat memiliki beberapa ciri. Di antaranya mereka memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu atau mereka menyusui anak-anaknya. Dan yang ketiga, tubuhnya ditutupi rambut. Contoh-contoh hewan vivipat di antaranya ada sapi. Apakah sapi menyusui? Betul, sapi menyusui. Sapi mempunyai daun telinga dan tubuh sapi ditutupi oleh rambut.
tikus, dan juga singa. Perkembangbiakan selanjutnya yang ketiga yaitu ovovivipar, yaitu bertelur dan juga melahirkan. Pada perkembangan biakan ini, embrio berkembang di dalam telur dan telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah menetas, induk baru melahirkan atau mengeluarkan tubuh anaknya dari dalam induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ular, kadal, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan platypus. Hewan-hewan yang ada sangat membantu kita manusia, juga para penduduk di Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Asia Tenggara sering kita sebut dengan ASEAN. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual belikan di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Anak-anakku yang hebat, kalian dapat belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Negara ini merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara kedua, Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian menjadi petani. Beberapa produk unggulan diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara ketiga, negara kita tercinta Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia memiliki beraneka ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, produk-produk dari olahan kayu, dan produk pertambangan. Negara keempat, Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Dan mata pencaharian penduduk di Kamboja adalah bertani. Hasil pertanian Kamboja yang besar diantaranya padi dan karet. Negara selanjutnya ada negara Laos. Negara Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong sehingga tanahnya menjadi subur. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di negara Laos. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, dan juga tembakau. Negara keenam ada Malaysia. Kegiatan ekonomi utara penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Anak-anakku, selanjutnya negara yang ketujuh ada
ada negara Myanmar. Kegiatan ekonomi untuk penduduk di Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Myanmar merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara ke-8 ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di Asia Tenggara dan menjadi negara transit teramai di Asia. Negara ke-9 ada Thailand. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena padi merupakan hasil terbesar negara Thailand. Negara ke-10 adalah Vietnam. Penduduk di Vietnam bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, industri bahan makanan dan pengolahan makanan serta tekstil juga berpengaruh untuk perekonomian di negara Vietnam. Apakah anak-anak masih tetap semangat untuk belajar? Ya, kita telah belajar tentang keadaan ekonomi di negara Asia Tenggara. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang ide pokok dalam teks laporan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut juga sebagai pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Demikianlah anak-anakku yang hebat, pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita belajar bersama anak-anak. Tetap semangat belajar. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya.